Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mempelajari sekaligus melihat situasi yang ada di dunia ini sehubungan dengan perkembangan nubuatan yang kita pelajari di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti pelajaran yang uh, boleh menjadi bagian kita pada saat ini. Judulnya adalah Sandelo dan Bersatunya Negara dan Gereja. Kalau kita lihat keadaan saat ini, saudara-saudara sekalian, ketika pemilihan paus yang kita lihat beberapa saat yang lalu, terpilihnya presiden atau kepala gereja di Vatikan, ya, paus, ini memicu beragam pendapat, masukan yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pelajaran ini mencoba untuk mereview dan mengingatkan kepada kita kembali bahwa nubuatan yang terjadi semuanya dikontrol oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan itu untuk kepentingan umat-umatnya yang sisa di zaman akhir. Nah, kita tahu di dalam Review and Herald 20 April tahun 1897 di dalam paragraf yang ke-14, tulisan Roh Nubuat ini menyatakan bahwa Allah yang tidak dapat berubah seharusnya dengan jelas dilihat. Dikatakan kesamaan perbuatan Tuhan yang lalu kepada umatnya dan waktu sekarang harus dipelajari sebagai rencana dan kehendaknya. Kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh pena inspirasi ini menunjukkan bahwa Tuhan melakukan hal yang sama yang berhubungan dengan umat-umatnya di waktu yang lalu dengan waktu yang sekarang. Dan itu katanya adalah rencana dan kehendak Tuhan. Lebih lanjut dikatakan Raja Salomo menyatakan bahwa yang sekarang ada itu dulu sudah ada. Dan yang akan ada itu sudah lama ada. Jadi Allah memerlukan yang sudah ada. Lalu ada penegasan yang dikatakan di sini, di dalam kemurahan Allah, maka Allah mengulang perbuatannya yang lalu. Dia sudah memberikan kepada kita catatan perbuatannya di waktu yang lalu. Hal ini perlu dipelajari dengan cermat. Karena apa? Karena sejarah itu sendiri akan terulang. Berdasarkan komentar nubuat dan juga mengutip tulisan Raja Salomo di dalam buku Pengkhotbah, menunjukkan bahwa Allah itu begitu baik kepada kita. Sehingga ketika kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari nubuatan yang ada sekarang ini, ada petunjuknya. Tuhan mengatakan, coba perhatikan apa yang Tuhan perbuat kepada umatnya di waktu yang lalu. Karena sejarah yang lalu itu akan terulang dengan sendirinya. Kemudian kutipan ini juga memberikan konfirmasi. Sejarah akan berulang. Agama palsu akan ditinggikan. Hari pertama dalam pekan, suatu hari kerja biasa yang tidak memiliki kesucian apapun akan ditegakkan. Seperti halnya patung di Babel itu. Kita melihat sejarah di waktu yang lalu. Yang ada di dalam Alkitab, bahkan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan sebelumnya. Bahkan di zamannya Sister White hidup juga. Semua itu akan terulang kembali ke depan. Ketika kita berbicara tentang nubuatan yang sementara kita lihat terjadi di depan mata kita. Saudara-saudara sekalian, ya. Oleh karena ini adalah ilham dari Tuhan, maka kita merasa yakin 100%
Semua yang dinyatakan ini adalah benar adanya. Suatu kepastian adanya. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa paus yang baru sudah terpilih. Paus yang baru sudah terpilih ya. Kita lihat di sini. Dan dia berasal dari Amerika ya. Namanya Robert Francis Prevost, terpilih sebagai paus yang baru menggantikan Paus Fransiskus. Lalu dia menyandang gelar atau nama kepausannya adalah Paus Leo yang ke-14. Saudara, coba kita perhatikan ya. Moto dari Paus Leo 14 ini adalah In illo uno unum. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya di dalam dia atau di dalam Kristus yang adalah satu, maka kita menjadi satu. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua masih dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan masih ada di dalam segala peristiwa-peristiwa sejarah dan yang akan terjadi ke depan. Oleh karena Tuhan adalah suatu kepastian, Maha tahu, Maha segala-galanya, maka apa yang terjadi saat ini bukanlah suatu kebetulan. Ketika kita berbicara tentang eh, paus yang terpilih ini, maka tidak ada yang kebetulan. Kita melihat beberapa calon yang sudah diajukan, bahkan yang sudah didengung-dengungkan, yang akan menjadi salah satu dari sekian banyak orang, ternyata meleset semuanya. Semuanya bukan kebetulan. Ya, coba kita perhatikan ini ya, ini pemilihan paus lalu terpilih dia. Ya ini paus Pope Leo yang ke-14 yang terpilih, Robert Francis. Inilah paus yang terpilih, saudara sekalian. Setelah beberapa waktu ya, diadakan pemungutan suara pemilihan, akhirnya terpilihlah Kardinal Robert Francis Prevost sebagai paus yang baru dengan nama Leo yang ke-14. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kalau kita lihat di dalam eh, kehidupannya di waktu yang lalu, Paus Leo ke-14 ini adalah kepala gereja Katolik dan pimpinan berdaulat negara Vatikan sejak 8 Mei 2025. Ya, setelah dia terpilih. Dan dia merupakan orang Amerika Utara pertama yang terpilih sebagai paus. Serta paus pertama berasal dari dunia yang berbahasa Inggris sejak Paus Adrianus IV, ya, menurut Wikipedia. Kelahiran 14 September 1955. Latar belakang pendidikannya di Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Anglicum Catholic Theological Union, Villanova University. Dia kebangsaan Amerika, Peru. Dan ketika dia dilantik menjadi kardinal oleh Paus Prancis yang lalu, itu pada tahun 2023, 30 September. Kita tidak tahu menau ini dan itu. Tetapi setelah terpilihnya menjadi paus sekarang ini, maka kita melihat ternyata segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana dan nubuatan yang harus terjadi ke depan. Bahkan kalau kita lihat Donald Trump sendiri sebagai Presiden Amerika Serikat, dia mengatakan suatu kehormatan yang besar bagi negara Amerika Serikat dengan terpilihnya
Robert Francis Prevost, ya, kardinal dari Amerika Serikat ini terpilih sebagai paus. Tentunya di dalam konteks nubuatan yang kita pelajari, bukanlah kebetulan, semua ada hubungannya. Mengapa demikian? Ya, karena kita lihat semua itu berdasarkan sejarah dan bukanlah suatu kebetulan. Kita lihat dalam buku Kemenangan Akhir 622. Ketika gereja dan negara ini bersatu, maka perkara-perkara yang berhubungan dengan disahkannya Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Karena kita berbicara Amerika Serikat dan baik paus maupun presiden itu ada di Amerika Serikat, maka sangat jelas apa yang kita tunggu-tunggu, di mana pengesahan Undang-Undang Hari Minggu itu akan dijalankan dengan menyogok, membujuk, memaksa semua golongan. Itu dimulai di Amerika Serikat. Dan menjadi lebih mudahlah hari Minggu itu yang akan disahkan untuk dihormati dan dipaksakan kepada warga negara Amerika. Oleh karena apa? Gereja kepausan, di mana paus terpilih adalah warga Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat dengan Donald Trump sebagai presiden, dua-duanya dari sana, maka pelaksanaan Undang-Undang Hari Minggu itu lebih mudah untuk dijalankan. Ya. Kalau kita melihat sejarah di waktu yang lalu, tahun 1888, maka Sandelo itu ya disahkan pada saat itu. Dan yang lebih hebat lagi, di dalam sejarah yang kita pelajari, bahwa paus yang ada pada saat itu adalah Paus Leo yang ke-13 yang mengesahkan dan yang hidup pada saat itu yang berhubungan dengan pengesahan hari Minggu di Amerika Serikat tahun 1888. Tidak ada yang kebetulan. Dan bagi gereja Tuhan, gereja MAHK, pada saat itu bertepatan dengan adanya apa? Adanya meeting dari General Conference yang berhubungan dengan pembenaran oleh iman, di mana kedua orang muda, neta muda, ya, Jones dan Wagoner, menyatakan suatu pekabaran kepada Jenderal Conference yang intinya adalah umat Tuhan, pimpinan-pimpinan seharusnya bertobat pada saat itu agar Yesus segera datang. Dan menurut roh nubuat, kemungkinan kedatangan Yesus yang kedua kali itu bisa terjadi di zaman Sister White hidup. Dua kali kesempatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita mengikuti tahapan demi tahapan di dalam sejarah ya tentang nubuatan disahkannya Undang-Undang Hari Minggu, maka sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, sudah kita ikuti, sejarah juga menyatakannya. Itu sudah terjadi di waktu yang lalu. Itu potensi kedatangan Yesus yang kedua kali boleh terjadi pada saat itu. Tetapi umat-umat Tuhan, pimpinan-pimpinan tidak bersatu di dalam pertobatan, di dalam menyempurnakan karakter Yesus pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, ketika Paus Leo ke-14 terpilih saat ini, menjabat saat ini, apakah dia akan terlibat di dalam pengesahan hari Minggu? Ya, jawabannya sesuai dengan nubuatan, pasti. Ya, karena berhubungan dengan eh, Amerika Serikat. Nah, ini nubuatan yang Tuhan sudah buat dan suatu kepastian yang bagi umat-umat Tuhan harus perhatikan dengan cermat. Karena sejarah itu akan terulang kembali. Kalau kita pelajari dari waktu ke waktu, ada masanya Tuhan memberhentikan kemurahannya, kasih karunia-Nya. Tidak selamanya dia memberikan kasih karunia kepada umat Tuhan untuk bertobat. Karena ada waktu yang Tuhan berikan. Dan waktu itu sesuai dengan apa yang dinyatakan ya, di dalam pena inspirasi, dalam roh nubuat. Dan itu harus menjadi pegangan bagi umat-umat Tuhan.
Jadi sekali lagi, semua yang dinyatakan itu akan terjadi. Dan pemilihan atau terpilihnya Paus Leo yang ke-14 ini tentu sangat-sangat berhubungan dengan Amerika Serikat yang sementara mengarahkan kepada pengesahan Undang-Undang Hari Minggu dengan berbagai hal yang dibuat. Ya. Ya, kita mau konfirmasi di dalam tulisan Roh Nubuat. Yang pertama, di dalam Testimoni jilid 5, 712 katakan, ketika Protestan bersalaman dengan kepausan, ya, maka undang-undang hari Minggu itu akan dijalankan. Dan prinsip-prinsip pemerintahan Amerika Serikat yang adalah memiliki kebebasan beragama, kebebasan sipil, itu akan ditinggalkan ketika gereja bersatu dengan agama. Oleh karena paus yang terpilih adalah warga Amerika Serikat, maka sudah pasti mengarahnya lebih cepat ya. Tulisan inspirasi mengatakan gerakan-gerakan yang terjadi di dunia begitu cepat terjadi. Sehingga ketika kita mau memikirkan akan terjadi, tiba-tiba sudah terjadi. Dan itulah yang kita lihat saat ini. Dalam buku Maranatha 179, halaman eh, tahun 1893. Dikatakan umat Protestan akan menyerahkan seluruh pengaruh kekuatan mereka ke pihak kepausan. Ini berbicara di Amerika Serikat. Patung binatang, yaitu Protestan yang bersatu, akan menyerahkan seluruh pengaruh kekuatan kepada pihak kepausan. Apalagi kita sudah melihat ketika paus yang terpilih itu dari Amerika. Ya. Kita lihat gereja Roma dalam Review and Herald 1 Juni 1880. Sekali lagi ini pena inspirasi ya, yang diilhamkan oleh Tuhan dan kita tahu itu pasti adanya, ya, tidak mengada-ngada. Dikatakan gereja Roma, ya, dikatakan inilah agama yang kaum Protestan akan mulai memandang dengan kesukaan yang begitu besar dan yang pada akhirnya akan bersatu dengan paham Protestan. Kita lihat ya, di Amerika Serikat ini, ya, gereja Katolik, gereja Roma, akan dipandang oleh Protestan, kaum Protestan, dengan kesukaan yang begitu besar, ya, yang pada akhirnya akan bersatu, baik gereja Roma maupun Protestan di Amerika Serikat. Akan bersatu. Dan itu mempermudah dengan terpilihnya Paus yang asalnya dari Amerika. Ya, sekali lagi, kebenaran firman Tuhan lewat pena inspirasi mengatakan bahwa Roma tidak akan pernah berubah. Saudara harus yakini itu. Roma tidak akan pernah berubah. Dia mengakui dirinya tidak bisa salah. Paham Protestanlah yang akan berubah. Kita perhatikan ya. Protestan yang selama ini ya, memprotes gereja Katolik lewat Martin Luther di dalam sejarah mengatakan ya. Mereka berpisah karena ada hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab di dalam tesis yang dibuat oleh Martin Luther. 95 tesis Martin Luther sudah nyatakan, 5 belum. Dan salah satunya adalah tentang hari Sabat. Seharusnya Protestan itu benar-benar memisahkan diri dari Katolik Roma, gereja Katolik. Tetapi justru Protestanlah yang berubah, bukan Roma yang berubah. Tidak pernah berubah dan dia tidak pernah salah. Yang berubah adalah Protestan. Ketika dia kembali kepada yang pertama, yaitu gereja universal atau Katolik. Inilah yang terjadi, saudara, berdasarkan nubuatan. Ya. Lalu kita lihat dalam manuskrip rilis 10 halaman 239. Setan menaruh tafsiran-tafsirannya atas peristiwa-peristiwa. Dan mereka beranggapan sama seperti setan. Bahwa bencana-bencana yang melanda negeri ini adalah akibat dari pelanggaran terhadap hari Minggu. Orang-orang yang berpengaruh
akan membuat undang-undang yang memaksakan pemeliharaan hari hari Minggu. Nah, saudara-saudara, di dalam buku Maranatha halaman 190 dikatakan demikian. Dengan perintah yang memaksakan lembaga kepausan dalam perombakan hukum Allah, Amerika Serikat akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan kebenaran. Bila mana Protestan di Amerika Serikat mengadangkan tangannya melintasi jurang pemisah, lalu bergandengan tangan dengan kuasa Roma, bila mana ia mencapai jurang yang paling dalam untuk berjabat tangan dengan spiritisme, pada saat di bawah pengaruh perserikatan tiga serangkai ini, Amerika Serikat akan tidak mau mengakui setiap prinsip konstitusinya sebagai negara Protestan dan yang berpemerintahan republik, dan akan menyediakan jalan untuk penyebaran kepalsuan dan angan-angan kepausan. Barulah kita dapat mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Setan bekerja dengan ajaib dan bahwa saat kesudahan sudah dekat. Di dalam komentar Roh Nubuat ini menunjukkan bagaimana nantinya Amerika Serikat akan membuat undang-undang yang memaksakan semua warganya untuk beribadah pada hari Minggu. Ada tahapan-tahapan yang kita lihat di sini sebagaimana yang ditunjukkan dalam tulisan Roh Nubuat ini. Di dalam buku Maranatha halaman 190 di dalam paragraf yang pertama. Kalau kita lihat ini, ya, dikatakan Amerika Serikat dia sepenuhnya akan memutuskan sepenuhnya dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Tentunya kita tahu Amerika Serikat selama ini memegang dua hal, yaitu kebebasan agama dan hak asasi manusia, ya, kebebasan sipil. Nah, kebenaran inilah ketika Amerika sudah sepenuhnya meninggalkan atau tidak menjalankan dua hal ini, maka Amerika masuk di dalam tanda kutip perangkap atau terjebak di dalam rencana kepausan untuk mengedepankan hari Minggu sebagai hari nasional, hari penyembahan yang akan dijalankan dan diputuskan lewat Kongres Amerika dan diputuskan oleh Mahkamah Agama, Mahkamah Agung, dan tentunya ditandatangani oleh eksekutif atau Presiden Amerika Serikat. Jadi kita lihat di sini, inilah tahapan yang perlu kita lihat. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat sudah tidak lagi menghargai dua prinsip kebenaran sebagai negara Amerika Serikat, yaitu kebebasan beragama dan kebebasan sipil atau hak asasi manusia, maka itulah tandanya bahwa hari Minggu itu segera akan disahkan. Kemudian dalam kutipan ini juga menunjukkan bagaimana proses Amerika Serikat akan mengundang-undangkan hari Minggu sebagai hari penyembahan nasional bagi warganya dan yang akan dipaksakan pada waktunya nanti. Tadi dikatakan bila mana Protestan di Amerika Serikat bergandengan tangan dengan kuasa Romawi, lalu dia bekerja sama dengan spiritisme. Jadi ada dua di sana. Jadi waktu Amerika Serikat, Protestan Amerika Serikat bergandengan tangan dengan kuasa Roma, dalam hal ini Gereja Katolik,
kemudian berjabatan tangan juga dengan spiritisme, maka dikatakan ini namanya 3 serangkai ya. Kalau ini sudah bersatu bersama-sama, maka dikatakan Amerika Serikat dia akan menjalankan suatu hal yang selama ini identik dengan Amerika Serikat, yaitu dia akan tinggalkan semua prinsip konstitusi sebagai negara Protestan dan pemerintahan republik. Jadi kita lihat di sini, ketika Amerika Serikat sudah meninggalkan kebenaran di dalam konstitusi yang diakui selama ini, dan juga sebagai negara Protestan dan pemerintahan republik, maka kepausan akan menguasai Amerika Serikat dengan memberikan petunjuk kepada penguasa, kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyediakan jalan bagi pengesahan undang-undang hari Minggu. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan, sehingga ketika kita melihat bagaimana keadaan Amerika Serikat sekarang ini, maka kita dapat mengetahuinya ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui ya, setan menggunakan yang namanya spiritualisme atau spiritisme untuk membuat rencana induknya hari Minggu yang akan diundang-undangkan di Amerika Serikat, dan itu berlaku pertama untuk warga negara Amerika Serikat dengan denda, dengan banyak hal yang akan dijalankan ketika tidak diikuti, dan ujung-ujungnya adalah penjara dan hukuman mati bagi warga negaranya. Dan dalam komentar nubuat yang lain mengatakan bahwa undang-undang hari Minggu ini akan tersebar ke seluruh dunia. Memang dimulai di Amerika Serikat. Jadi inilah yang perlu kita ketahui saat-saat sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat beberapa tahun terakhir ini, yang pertama, ketika undang-undang yang dibuat dan diberlakukan di negara Amerika Serikat ini, yaitu ketika dipaksakan warga untuk mengikuti protokol suntikan vaksin. Ketika itu dijalankan, maka kita melihat warga Amerika Serikat sendiri, hak asasinya sudah tidak diakui lagi. Dan ini menunjukkan konstitusi Amerika, kebenaran di dalam konstitusinya mulai tidak diakui, tidak dijalankan. Ya. Lalu ketika Amerika Serikat nanti memaksakan warga negaranya untuk mengikuti hari Minggu ya, sebagai hari nasional, hari penyembahan, dan itu diwajibkan kepada semua warga negara, bukan saja kepada warga negara Kristen, tetapi non-Kristen juga, bahkan di luar dari itu juga, semua warga negara beragama apapun diwajibkan untuk menjalankannya. Ketika kita melihat itu, maka dapat dipastikan bahwa Amerika sudah sementara meninggalkan kebenaran konstitusinya. Hak asasi manusia, kebebasan beragama sudah tidak dijalankan lagi sebagai protokol ikon dari Amerika Serikat itu sendiri. Ketika itu terjadi, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah terjadi ya, walaupun belum semua, itu menunjukkan bahwa tahapan menuju pengesahan undang-undang hari Minggu itu sementara dijalankan di Amerika Serikat. Dan kita perlu mengkonfirmasi dari waktu ke waktu tentang hal itu,
Karena nubuatan menunjukkan cepat atau lambat peristiwa itu akan terjadi. Ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, apalagi kita melihat di dalam Wahyu pasal 13, bagaimana binatang yang pertama dan juga binatang yang kedua dan juga spiritisme atau nabi palsu, Protestan murtad, semuanya sementara bekerja dan bersatu, yang ujung-ujungnya mereka akan membuat undang-undang di mana semua warga nantinya di seluruh dunia harus mengikuti hari Minggu sebagai hari penyembahan. Nah, semua ini sementara diproses dan sementara berlangsung ke depan. Kita dituntun untuk meneliti, menganalisa semua nubuatan yang ada, agar dengan demikian kita dapat mengetahui sejauh mana kita berada di garis nubuatan yang kita pelajari saat ini. Dengan memperhatikan semuanya, maka kita didapatkan senantiasa berjaga-jaga, ya, melek rohani, dan boleh mempersiapkan diri kita dengan mengadakan pertobatan setiap saat, sekaligus kita membawa pekabaran kepada orang-orang lain agar mereka juga boleh bertobat, dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali ke depan. Inilah yang harus kita ketahui, kita jalankan sebagai anggota yang dikatakan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, di dalam buku Maranatha halaman 193, di sana dikatakan penggenapan dari Wahyu pasal 13 ayat 11. Dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dalam buku Maranatha ini menyatakan satu bangsa, hanya satu bangsa yang memenuhi ciri-ciri khusus nubuatan dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 ini, dan tidak dapat salah. Itu menunjuk kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat jelas ditunjukkan siapa binatang yang keluar dari dalam bumi dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 11 ini. Jadi sangat jelas di sini. Kemudian dikatakan di sini, saudara sekalian, dikatakan inilah gambaran yang mengejutkan tentang bangkitnya dan pertumbuhan bangsa Amerika ini. Binatang yang bertanduk dua seperti anak domba itu melambangkan kesucian dan kelembutan, menyatakan tabiat pemerintahan negara Amerika sebagaimana yang dinyatakan dalam dua landasan prinsip dari negara Amerika Serikat, yaitu Republik dan Protestan. Jadi kita melihat di sini bahwa nubuatan dalam Wahyu pasal 13 ini sangat jelas menyatakan Amerika Serikat dan prinsipnya, ya, kebebasan beragama dan kebebasan sipil, Republik dan Protestan, ya. Dan ini sudah dinyatakan oleh Tuhan lewat hambanya Sister White. Lalu di dalam halaman yang sama buku Maranatha dikatakan lebih lanjut, kepada saya, kepada Nyonya White, telah ditunjukkan bahwa setan sembunyi-sembunyi datang kepada kita melalui suruhan setan. Hukum Allah akan ditiadakan di negara Amerika Serikat yang membanggakan kemerdekaan, kebebasan beragama, akan tamat riwayatnya. Jadi memang setan tidak secara langsung menunjukkan atau menjalankan misinya di Amerika Serikat. Sembunyi-sembunyi dikatakan, ya. Sembunyi-sembunyi.
Kemudian lebih lanjut dikatakan, bila mana Amerika Serikat di dalam lembaga pemerintahannya akan menjalankan undang-undang yang mengikat keyakinan manusia sehubungan dengan hak-hak beragama, memaksakan pemeliharaan hari Minggu, dan menyebabkan kuasa penindasan dikenakan terhadap mereka yang memelihara Sabat hari yang ketujuh, maka hulu hukum Allah dengan segala kesengajaan dan tujuan akan dinyatakan tidak berlaku, dan kemurtatan nasional akan diikuti oleh kehancuran nasional. Saudara-saudara, sangat jelas di sini bahwa pada akhirnya orang-orang pemelihara hari Sabat, pemelihara Sabat hari ketujuh akan ditindas, akan dipaksakan agar mengikuti pemeliharaan pada hari Minggu. Hak-hak manusia, kebebasan beragama tidak akan berlaku lagi di Amerika Serikat ketika hal ini dijalankan dengan sengaja. Dengan demikian, Amerika Serikat akan menuju kepada kemurtatan dan kehancuran nasional. Jadi kita bisa melihat sejauh mana peristiwa ini terjadi di Amerika Serikat. Kita bisa melihat satu persatu, tahap demi tahap di dalam penggenapan nubuatan yang dimaksudkan. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan demikian kalau kita melihat dari sejak awal apa yang kita pelajari, maka yakinlah bahwa kita berada di garis nubuatan dan penggenapannya satu persatu terjadi sesuai dengan apa yang kita pelajari sampai saat ini. Mari kita tetap waspada, berjaga-jaga, oleh karena apa yang dikatakan dalam inspirasi Roh Nubuat sangat jelas bahwa dengan cepat gerakan-gerakan itu terjadi tanpa kita sadari sudah terjadi. Begitu juga dengan waktu ke depan, masa kesukaran awal ini yang sementara kita tunggu-tunggu. Boleh jadi kita punya prediksi beberapa waktu yang agak lama ke depan. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga punya waktunya. Tuhan juga mau umat-umatnya tidak mendapatkan sengsara yang terlalu besar, sehingga dia bisa mempercepat dalam kuasanya bagi masa kesukaran yang ada di depan yang akan terjadi kepada umat-umatnya. Mari kita selalu berjaga-jaga, berdoa, dan mempersiapkan diri kita, karena sewaktu-waktu masa kesukaran, yaitu undang-undang hari Minggu yang akan disahkan di Amerika Serikat dan akan dipaksakan nantinya, itu bisa terjadi. Dengan melihat gejala-gejala, fenomena yang ada, tanda-tanda yang ada, baik di Amerika Serikat sendiri maupun di Vatikan, maka kita bisa melihat betapa dekatnya waktu itu. Mari kita berdoa khusus, kita berpuasa, dan saling mengingatkan satu sama lain, agar dengan demikian semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia bersatu di dalam pertobatan, bersatu di dalam penantian akan waktu Tuhan, baik masa kesukaran dan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita di dalam persiapan kita menjelang waktu yang tak terduga itu. Tuhan memberkati kita.